Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus, berikut adalah Warta Sepekan Minggu 13 Agustus 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 13 Agustus Bapak Hendro Kristianto, 15 Agustus Surya Saputra, 16 Agustus Bapak Yakub Agus Nuryatin Sars Erlins, 17 Agustus Bapak Agus Gunarto, dan 18 Agustus Bapak Agus Dwi Putro. Info ibadah, awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda orang dewasa matang, bergabunglah dalam ibadah Odema pada hari Rabu 16 Agustus pukul 5 sore di Aula Gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Hero of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di Aula Gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Ajaran sehat adalah ajaran kasih karunia berdasarkan Injil yang menghasilkan perilaku yang benar. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami Putra-Mu Yesus Kristus untuk mati menanggung semua dosa dan kesalahan kami, dan saat Yesus bangkit kami dinyatakan menang atas dosa, menang atas maut. Dan pagi hari ini kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, membuat hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, agar firman itu tertanam, berakar, kuat, sehingga dapat berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa yang baik, seminggu penuh Engkau menyertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkau menyertai kami dengan sukacita yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami memberikan hati dan pikiran kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, saat firman-Mu disampaikan, Engkau menjamah setiap kehidupan kami agar hidup kami tidak rusak bersama dengan dunia ini, melainkan hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini bukan karena kami baik, bukan karena kami telah melakukan sesuatu, tetapi Engkau hadir di tempat ini karena Engkau adalah Allah yang sangat amat baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat?
Jemaat sehat semuanya, amin. Puji Tuhan. Oke, saudara bisa silentkan handphone saudara, dan untuk adik-adik kecil saudara bisa ajak ke Hesed Kids ya untuk mengikuti ibadah Hesed Kids di sana. Jadi kita pastikan proses belajar kita tetap hening tanpa ada gangguan apapun. Oke saudara, mungkin sedikit quick news ya, quick news. Mungkin saudara sudah mendengar ya apa yang sedang terjadi. Saya akan ceritakan ya. Jadi begini saudara, Bapak Gembala itu sebenarnya baik-baik saja, kondisinya sedang baik-baik saja. Tetapi beliau saat ini sedang beristirahat di Martirahayu karena menunggu proses penanganan batu ginjal. Ya. Tapi saya bersyukur di usia beliau yang ke-65 ketika beliau cek ya. Jadi sebelum Sabtu pagi masuk rumah sakit, lalu cek tubuh, puji Tuhan organ-organ dalam beliau itu masih ada di dalam kondisi yang terbaik. Jadi pankreasnya bagus, ginjalnya bagus, jantungnya bagus, dan batu ginjal itu sudah keluar dari ginjalnya. Jadi cuma tinggal penanganan profesional saja, sebegitu terus selesai. Doakan supaya penanganannya kalau tidak hari ini besok. Ya, saya minta saudara untuk dukung doa agar proses penanganannya aman di dalam tangan Tuhan. Sehingga Bapak Gembala bisa bersama-sama dengan kita untuk membagikan firman Tuhan dan untuk menemani kita semuanya bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin saudara? Saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Amin? Oke, ini spesial sekali karena kemarin saya dikabari langsung saya pelajari dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan biasanya kalau saya khotbah kan saya kasih referensi ya, tapi karena waktunya tidak cukup jadi saya tidak bisa kasih referensi. Mungkin next time saya akan ulang lagi, saya akan kasih referensi-referensi yang valid supaya kita bisa belajar bersama-sama. Pagi hari ini saudara kita akan belajar tentang ajaran yang benar menghasilkan perilaku yang benar. Yuk katakan bersama saya, ajaran yang benar menghasilkan perilaku yang benar. Nah, untuk mengerti lebih lanjut apa itu ajaran yang benar, kita buka bersama-sama Titus 2 ayat 1 sampai 10. Saudara, kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Nanti di ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Oke, Titus 2 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu saudara? Oke, mari kita baca. Saya akan bacakan ayat ganjil, saudara bacakan ayat genap. Di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Kita baca bersama-sama ayat 10, 2, 3. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Oke, dari ayat ini Titus 2 ayat 1 sampai 10 ya. Ini adalah sambungan dari apa yang Bapak Gembala minggu lalu ajarkan bagaimana kasih karunia mendidik kita. Jadi kasih karunia itu dipersonifikasikan sebagai orang tua yang mendidik anaknya, saudara. Ya, sebandel-bandelnya anak, meskipun orang tua marah kepada anak, tetapi tidak ada yang namanya mantan anak, mantan orang tua. Setuju? Dan itulah yang kasih karunia lakukan. Bagaimana Allah mendidik kita agar apa? Kita tidak rusak bersama dengan dunia ini. Di Titus 2 ayat 12 itu dijelaskan supaya kita tidak hidup fasik dan
meninggalkan dunia yang sudah rusak ini. Saudara bisa ulangi lagi apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan minggu lalu. Dan di Titus 2 ayat 1-10 ini saudara, saya akan bagi bahasan kita jadi 4 poin. Yang pertama, apa itu ajaran sehat dan bentuknya ya. Jadi karena ajaran judulnya adalah ajaran yang sehat, jadi kita mesti tahu ajaran sehat itu apa. Lalu yang poin kedua, ajaran sehat menurut Titus 2 ayat 1-10 itu apa. Yang ketiga, kepada siapa ajaran sehat menurut Titus 2 ayat 1-10 ditujukan. Yang terakhir adalah refleksi kehidupan rohani bagi kita. Ya, saya tidak terlalu cepat ya saudara ya, saya akan pelankan lebih lagi. Jadi kita akan sedikit belajar tentang Alkitab ya. Ini rasa-rasa Bible study. Saudara, kira-kira saudara rindu enggak gereja kita ada yang namanya Bible study? Halo? Amin, puji Tuhan. Nanti kapan-kapan saya akan susun materinya. Tapi kita akan lihat dulu di sini apa yang akan kita lihat tentang ajaran yang sehat. Jadi begini saudara. Cakupan ajaran sehat secara umum, ya saudara bisa perhatikan di PowerPoint. Dalam konteks ini, ajaran sehat tidaklah selalu bersifat doktrinal tetapi juga bersifat praktis. Maksudnya bagaimana? Jadi ada yang namanya doktrin, ada yang namanya ajaran praktis. Ajaran sehat tidak melulu tentang doktrin tetapi juga praktis. Doktrin itu penting, katakan bersama saya doktrin Kristen. Yuk katakan bersama saya doktrin Kristen. Itu penting. Sekarang saya mau tanya sama saudara, Allah Tritunggal, Allahnya 1 apa 3? 1 apa 3? 1 ya. Yesus itu siapa? Yesus Allah sejati atau manusia yang ditunjuk Allah untuk menyelesaikan misi keselamatan? Ayo. Yesus adalah Allah sejati, Sang Firman yang turun menjadi manusia untuk menjalankan misi keselamatan. Nah itu doktrin namanya, itu doktrin. Tetapi saudara, saya harus kasih tahu, di luar sana ya, di media sosial, di YouTube, dimanapun itu, ada orang-orang yang dengan sengaja ya, atau mungkin ketidaktahuannya, atau memang tidak belajar, mereka mengajarkan doktrin yang keliru. Dan doktrin ini berguna untuk memisahkan orang Kristen sejati dan orang Kristen tidak sejati. Sebagai contoh, ya, tadi kita nyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Sang Putra, hormat bagi Roh Penghibur. Itu 3 pribadi di dalam satu Allah yang esa. Ya. Tetapi ada orang-orang seperti Kristen Unitarian. Kristen Unitarian itu maksudnya apa? Kristen Unitarian itu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang lebih rendah dari Bapa. Saya kasih tahu saudara, ada yang seperti itu. Yesus itu adalah ciptaan pertama, tapi lebih rendah dari Bapa, dari tidak sehakikat. Oke. Baru-baru ini ada pengajaran yang ngomongnya begini, Yesus itu adalah terang, tapi terang yang sejati adalah Bapa. Oke. Itu adalah ajaran yang keliru, itu adalah doktrin yang keliru, bukan doktrin inti kekristenan. Kapan-kapan saya akan ajarkan doktrin inti supaya kita bisa mengenali. Karena kenapa saudara? Bahayanya begini, begitu saudara mempercayai hal yang keliru, dengarkan baik-baik, keselamatan kita dikerjakan oleh Yesus Kristus, amin. Tapi pertanyaannya Yesus Kristus yang mana? Apakah Yesus Kristus yang hanya sekedar manusia saja? Atau Yesus yang adalah manusia sejati, Allah sejati? Begitu kita mempercayai Yesus yang salah, dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Penonton YouTube dengerin baik-baik. Kalau kamu kalau kamu meyakini Yesus yang salah, imanmu gugur. Neraka menanti. Makanya doktrin Kristen itu penting. Amin? Tapi di saat yang sama, ajaran praktis itu penting. Maksudnya seperti apa? Ajaran praktis membuat jemaat memahami firman Tuhan yang memiliki relasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi doktrin Kristen itu memisahkan orang percaya dari orang tidak percaya atau orang percaya yang palsu. Ajaran yang praktis membuat jemaat membangun kehidupan pribadinya. Ya, jadi konteksnya itu ada sendiri-sendiri. Nah, ajaran yang sehat ya memunculkan iman yang benar dan pada akhirnya melahirkan tindakan yang benar. Karena iman yang benar melahirkan tindakan yang benar. Katakan bersama saya, iman yang benar melahirkan tindakan yang benar.
Kasih tahu sebelahnya, kamu paham enggak? Kasih tahu sebelahnya. Paham enggak kamu? Nah, iman yang benar ini kita taruh di dalam Yesus. Galatia 2 ayat 20. Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah sang firman, sang logos yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itulah iman yang menyelamatkan. Bukan kita mempercayai Yesus yang bukan anak Allah. Oke, karena nama Yesus sekarang banyak saudara. Jadi kalau kita ngomong Yesus itu Yesus yang mana? Ya, kapan-kapan saya akan jelaskan bagi saudara, ya, supaya saudara tidak salah memahami iman saudara. Setuju saudara? Nah, karena iman yang benar melahirkan tindakan yang benar, jadi ajaran sehat itu penting untuk memunculkan ya iman yang benar itu. Jadi pagi hari ini saya pastikan saudara makan makanan yang sehat. Tanggung jawab seorang pastor seperti saya, seperti Bapak Gembala adalah menjagai saudara untuk tidak banyak jajan pengajaran di luar sana, karena masakan di rumah jauh lebih sehat. Setuju saudara? Saudara bayangkan kalau misalnya di rumah tangga, ya saudara suka jajan ke sana kemari, yang pertama boros, betul? Yang kedua tidak higienis, lebih enak masakan istri sendiri. Bapak-bapak setuju? Amin. Oke, nanti kita akan teruskan itu karena ada bagian untuk bapak-bapak, bagian untuk ibu-ibu, bagian untuk anak muda, dan ini akan menjadi menarik. Kita lanjut ya saudara ya. Apa ajaran yang sehat menurut konteks Titus 2 ayat 1-10? Yuk, next. Ajaran yang sehat menurut konteks Titus 2 ayat 1-10 adalah ajaran sehat yang tidak boleh memisahkan pembenaran dari pengudusan. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, pembenaran adalah pemberian Allah sebagai kasih karunia dan hidup benar adalah respon manusia terhadap anugerahnya. Jadi begini, dulu kita adalah orang berdosa. Dulu ketika kita tidak percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk hidup di neraka. Dulu ketika kita tidak percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Amin saudara. Jadi pagi hari ini saya mau beritahu bahwa keselamatan itu sudah saudara pegang. Tiket masuk surga sudah kita pegang semuanya. Itu semuanya saudara terima karena anugerah. Tidak ada yang saudara bisa lakukan untuk membeli keselamatan dari Yesus Kristus, tidak ada. Saudara diberikan cuma-cuma, tek gitu. Dan saat ini saudara sudah terima. Katakan bersama saya sudah menerima keselamatan. Yuk katakan sekali lagi, saya sudah menerima keselamatan. Kasih tahu sebelahnya, kamu sudah menerima keselamatan juga. Ya, itu namanya pembenaran. Itu namanya pembenaran. Ya, jadi kita sudah terima keselamatan sempurna di hadapan Allah, kita adalah orang benar. Dan saudara beruntungnya adalah orang benar diberkati bersama-sama dengan Abraham. Amin. Ingat saudara, tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Saudara sudah ditebus? Halo? Amin. Karena saudara sudah ditebus, saudara dapat berkat, saudara dapat warisan. Enak toh? Itu dia, itu namanya pembenaran. Tapi pertanyaannya kan saudara tidak pengen buru-buru pulang ke surga toh? Iya toh? Wah puji Tuhan udah dapat tiket, ayo kita pulang sekarang. Nah karena kita masih hidup di dalam dunia ini, ada proses pengudusan. Nah proses pengudusan ini apa? Proses pengudusan, ya saudara bisa perhatikan di PowerPoint, gaya hidup kudus sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus sepanjang hidup kita dan tindakan kita sesuai dengan apa yang kita imani di dalam Yesus. Jadi proses pengudusan adalah proses yang berkelanjutan setelah pembenaran. Roh Kudus bekerja menguduskan kita dengan firman. Pagi hari ini saudara sedang dikuduskan, amin. Arti dikuduskan itu artinya apa? Dipisahkan. Ada berapa banyak orang kudus yang, orang yang tinggal di kota kudus, yang tidak sama seperti saudara. Minggu bangun, melakukan aktivitasnya mungkin, bangun pagi terus naik sepeda begitu, tidak ke gereja meskipun orang percaya. Ada berapa banyak? Sedangkan saudara dipisahkan untuk saudara belajar di tempat ini, di metanoia oleh Roh Kudus agar saudara tidak rusak karena dunia ini. Itu adalah proses pengudusan. Dan
Roh Kudus memakai firman, dengerin baik-baik. Roh Kudus memakai firman untuk memetanoiakan kita. Maksudnya metanoia itu apa? Metanoia adalah perubahan pola berpikir ke arah firman yang memberikan dampak pada perubahan perilaku. Jadi saat saudara mendengarkan firman, saudara menerima firman dengan pikiran, dan firman itu membentuk pikiran saudara sehingga tindakan yang saudara ambil itu sesuai dengan firman. Mengerti saudara? Bahayanya adalah saat saudara tidak ikut proses pengudusan, dengan kata lain, saat kita menjadi orang Kristen sakarepe dewek, ya, resikonya adalah kita rusak bersama dunia ini. Saya tidak menginginkan jemaat GBI Keluarga Kudus menjadi orang Kristen yang seenaknya sendiri. Saya menginginkan, saya mendoakan agar jemaat GBI Keluarga Kudus menjadi jemaat yang suka firman Tuhan. Karena di luar firman, tanpa firman Tuhan saudara tidak bisa berubah. Roh Kudus memakai sarana firman, ya. Dan saudara, proses pengudusan ini adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Kalau proses pembenaran itu sekali untuk selama-lamanya, tetapi proses pengudusan ini jalan terus. Saudara ingat kan, kita tuh dibawa dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain, begitu toh? Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga gerbang tengah hari. Itu jalan orang benar, jalan kita semuanya. Nah, Roh Kudus membawa kita untuk kita mengalami perubahan hidup. Nah, ini yang akan kita bahas. Perubahan hidup inilah yang akan kita bahas karena kita sudah dibenarkan. Jadi di sini jelas ya bahwa pengudusan itu terus-menerus dan tugas kita adalah terus-menerus mengizinkan Roh Kudus bekerja, menguduskan kita dan kita bertindak dengan iman atas dasar firman Tuhan dan kekuatan Roh Kudus. Pagi hari ini saya percaya saudara semuanya dikuduskan. Pagi ini saya percaya saudara semuanya dirubah sesuai dengan firman. Amin. Kenapa kok kita butuh dirubah dengan firman? Ya. Nah, kita akan pelajari ini lagi, tapi sebelumnya ajaran sehat ini di konteks Titus 2 ayat 1 sampai 8 ya, itu ditujukan kepada siapa? Ya, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat ya, surat Titus itu sebenarnya ditujukan untuk siapa dan apa refleksinya? Apa refleksinya untuk kehidupan kita? Jadi saudara, kalau saudara perhatikan Titus 2 ayat 1, ajaran sehat ini ditujukan kepada Titus. Siapa itu Titus? Titus adalah murid Paulus, seorang Yunani yang telah diinsyafkan Paulus dengan Injil. Galatia 2 ayat 3, nanti saudara bisa buka di rumah. Dan Titus mendengar terlebih dahulu ajaran Paulus tentang Injil kasih karunia. Jadi surat Titus, perhatikan baik-baik ya, ini sedikit Bible study. Surat Titus, Paulus memberikan surat kepada Titus, dan surat Galatia ini punya koneksi. Oke, maksudnya apa? Jadi begini saudara, permasalahan di Galatia adalah orang-orang percaya dihasut dengan pengajar-pengajar sesat untuk kembali ke hukum Taurat. Untuk kembali mendapatkan kebenaran mereka dari apa yang mereka kerjakan, bukan dari salib Kristus. Dan Titus adalah orang bukan Yahudi, orang yang tidak menerima budaya sunat, oke, tapi dilibatkan di dalam pelayanan Paulus untuk menyebarkan Injil kasih karunia. Dan Injil kasih karunia ini, ingat, pembenaran itu pekerjaan siapa saudara? Yesus. Kalau kita lihat konteks kitab Galatia dan kitab Titus itu saling saling bersandingan. Jadi di Galatia itu ada pengajar palsu yang ngomong kayak gini nih. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus sunat. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Padahal di saat yang sama Yesus sudah menyelamatkan mereka. Nah, pagi hari ini saudara dengerin baik-baik, bersyukur saudara bergereja di tempat ini. Amin. Saudara dibenarkan bukan karena saudara baik. Saudara diberkati bukan karena saudara baik. Saudara diberkati karena saudara sudah ditebus. Saudara dapat warisan rohani karena saudara sudah ditebus. Itu pegang itu. Ingat loh, kita tidak ada andil apapun untuk kita tidak ada andil apapun untuk masuk di dalam penebusan itu. Semuanya dikerjakan oleh Yesus, tugas kita cuma nerima itu. Dan itu yang Paulus tekankan kepada Titus. Jadi coba kita buka Titus 1 ya, ayat 10 yuk.
Titus 1 ayat 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Nah, tunggu sebentar. Hukum sunat, apa hukum sunat? Hukum sunat di sini adalah hukum adat Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi itu memakai hukum adatnya sebagai persyaratan mendapatkan keselamatan. Padahal keselamatan sudah dikerjakan di dalam Yesus. Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, syarat keselamatan itu bukan kita yang mengerjakan, tetapi Yesus yang mengerjakan. Amin. Kalau kita sampai tidak percaya diri kita sudah diselamatkan, pertanyaannya lah yang nyelamatin kita gimana? Kalau kita nggak percaya bahwa kita sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, berarti kita dengan, ini ya saya pakai bahasa yang mungkin agak sedikit harsh, kasar. Kalau kita nggak percaya diri kita sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, kita sama saja meludah karya salib Kristus. Saudara, karya salib Kristus sempurna, menyelamatkan kita selamanya, amin. Pegang baik-baik. Nah ini loh, masalahnya di Titus itu ini. Ayat yang ke-11. Karena, ayat yang ke-11. Nah, orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajar yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Jadi Paulus ngomong sama Titus, tolong itu loh tutup mulut mereka yang ngajarin yang enggak benar. Ya, ini juga seruan kepada kita para pembicara supaya kita jangan sampai menyesatkan jemaat. Saya tidak mau menyesatkan jemaat, saya hanya mau membawa jemaat menuju Yesus. Itu Titus 1, konteks Titus 1. Terus saudara lanjut. Di Titus 2, ajaran jihad ini ditujukan kepada laki-laki tua dan dewasa, agar laki-laki tua ini laki-laki dewasa ya. Ini saya ngomong untuk Titus dulu, setelah itu nanti akan kita masuk ke dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Jadi Paulus menghendaki agar Titus mengajarkan kepada orang-orang laki-laki tua hidup yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Ya. Dan pastilah hidup yang seperti itu tidak bisa diraih dengan kekuatan manusia mereka. Paulus mengajarkan bahwa hidup yang benar itu muncul karena kasih karunia. Dan lanjut lagi. Next. Titus 2 ayat 3-5. Paulus meminta Titus untuk mengajarkan ajaran yang benar itu kepada perempuan tua, maksudnya perempuan dewasa dan perempuan yang lebih muda. Bahwa Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membuat perempuan-perempuan dewasa dan muda hidup dengan kualitas rohani seperti di dalam Titus 2 ayat 3-5. Oke, ini konteks di Titus. Dan yang terakhir adalah orang-orang muda. Bahwa Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membuat orang-orang muda memiliki hidup dengan kualitas rohani seperti Titus 2 ayat 6-8. Dan Paulus meminta Titus untuk mengajarkan orang-orang muda bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan bagian keselamatan dari diri orang-orang muda tersebut agar mereka bisa menghasilkan hidup dengan kualitas rohani seperti di Titus 2 ayat 6-8. Jadi secara biblikal, secara Alkitab ya Paulus menghendaki Titus untuk mengajar, mengajar siapa? Mengajar orang laki-laki dewasa, perempuan dewasa, laki-laki muda, perempuan muda dan para anak-anak muda. Itu konteks sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah terus untuk kita apa? Ya kan? Apa relevansi Titus 2 ayat 1-10, Titus 2 ayat 1-8 untuk kehidupan kita secara pribadi? Nah, ini yang menarik, ya saudara. Ini yang menarik. Saudara siap untuk mempelajari hal ini yang berkaitan dengan hidup kita masing-masing? Amin. Oke. Ini menarik banget ya. Jadi saudara, pegang kursi saudara baik-baik, jangan sampai jantung saudara copot. Karena apa? Karena ini menarik sekali. Oke, sekarang kita akan masuk tentang bagaimana refleksi rohani ajaran yang sehat. Menurut Titus 2 ayat 1-8, bagi kehidupan kita orang percaya di masa ini. Oke, sekarang Paulus memberikan surat kepada Titus. Titus itu adalah tim pelayanan Paulus. Hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari apa? Ini
hubungannya dengan saya. Saya sebagai pembicara, ya, saya dipanggil untuk menyatakan kebenaran yang sehat sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia. Jadi tugas saya sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pastor adalah saya mengajarkan saudara ajaran yang sehat. Yang setuju katakan amin. Kita dipanggil ya untuk menyatakan kebenaran yang sehat atau ajaran yang benar. Ajaran yang sehat tidak boleh memisahkan pembenaran dan pengudusan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau saya ngajarin saudara, saya harus mengajarkan bahwa pertama, saudara sudah dibenarkan karena kasih karunia. Satu. Yang kedua, kasih karunia membuat saudara hidup benar. Amin. Ingat, kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Kasih karunia membuat saudara berhasil dalam pekerjaan Tuhan dan profesi. Itu inti yang harus saya sampaikan. Dan itulah firman yang harusnya kita dengarkan setiap minggu. Bukan ajaran-ajaran yang motivasional. Ayo saudara. Saudara ikut Tuhan, 5 langkah untuk hidup dalam kekudusan. Yang paling parah ini 3 jalan menuju surga. Menurut saudara, jalan menuju surga itu ada 3 atau ada 1? 1, siapa saudara? Yesus. Bukan firman seperti itu, tetapi firman yang membuat saudara menyadari bahwa saudara ada sebagaimana ada, karena kasih karunia, tapi di saat yang sama saudara bisa berubah karena kasih karunia. Kita jujur saja, manusia itu sudah rusak karena dosa. Mau namanya diganti sabar, tapi berupaya untuk sabar terus gak bisa. Betul? Mau hidup tidak rusak seperti dunia ini, tapi mau diupayakan juga pada akhirnya akan kecapean. Makanya ada solusi, yaitu kasih karunia Allah yang mengerjakan hal-hal yang terbaik bagi saudara melalui saudara. Jadi dengerin baik-baik saudara, kalau saudara bisa berubah itu bukan karena saudara. Ya, maksudnya bagaimana? Begini, mungkin saudara dahulu adalah orang-orang yang suka minum minuman keras. Segala merek alkohol tahu nih. Tapi begitu saudara mendengarkan firman bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Tuhan sayang sama tubuhmu. Begitu saudara meminum minuman keras, ada yang berubah. Ini contoh ya, ada yang berubah. Tiba-tiba saudara gak suka. Itu bukan saudara, itu Tuhan yang bekerja. Amin. Firman seperti inilah yang harus kita dengarkan. Ya. Jadi ajaran praktis ini, ya saudara pegang baik-baik dan saya minta saudara ulang lagi. Ulang apa yang sudah saya sampaikan karena ini sangat amat penting. Nah, ajaran yang sehat hanya berfokus kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan karyanya yang ajaib. Ya. Jadi ajaran yang sehat tidak membuat kita berfokus kepada diri kita sendiri. Apa yang harus aku upayakan? Apa yang harus aku raih? Bukan. Ajaran yang sehat berfokus kepada karya Allah Tritunggal yang bekerja di dalam saudara, membuat saudara berubah di luar kekuatan manusia saudara. Sehingga kita semua, orang-orang percaya, hidup berubah, hidup benar karena kasih karunia Tuhan. Itu ajaran yang benar. Itu tugas saya, saudara. Makanya dukung doa saya, saudara. Dukung doa Bapak Gembala, dukung doa kami tim pengembalaan. Karena apa? Karena mimbar itu punya posisi yang sentral di dalam kehidupan orang percaya. Saya teringat ketika saya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang percaya ya di rumah saya. Salah satu orang, ketika itu saya bahas tentang surat Wahyu. Ya, saya ngobrol tentang surat Wahyu. Dan saya kasih statement, Allah tidak pernah berkontradiksi dengan firman-Nya. Maksudnya apa? Kalau Allah berkuasa dan kuasanya absolut, antikris adalah musuh yang sudah dikalahkan. Saudara setuju? Amin? Ingat, antikris adalah musuh yang sudah dikalahkan. Oke? Salah satu orang ini ngomong, oh berarti yang saya dengerin selama ini salah. Karena yang saya dengarkan adalah nanti di akhir zaman antikris berkuasa gitu. Terus saya tanya sama orang itu, lah kamu dengerinnya gimana gitu.
Terus gimana setelah kamu dapat kebenaran yang gini? Dia ngomong gini saudara, memang bahaya kalau kita mendapatkan ajaran yang tidak sehat. Saya katakan sekali lagi, memang bahaya kalau kita mendapatkan ajaran yang tidak sehat. Ya, pagi hari ini ada ajaran yang sehat, ada ajaran yang bergizi bagi saudara. Jangan lupa saudara, subscribe channel GBI Keluarga Kudus, follow Instagram dan TikToknya, supaya saudara mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Amin. Promosi terus pokoknya, promosi terus. Saudara cinta gereja ini toh, amin saudara. Makan makanan di tempat ini adalah makan makanan yang berkualitas. Dan saya percaya saat saudara setia memakan makanan Injil di tempat ini, saudara berubah tanpa saudara upayakan. Saudara berubah secara supranatural. Itu tidak saudara upayakan. Saudara mengalami begitu saja karena saudara tahu Yesuslah sang sumber perubahan itu. Amin saudara. Nah sekarang bagaimana dengan bapak-bapak? Bagaimana dengan laki-laki tua? Ya, laki-laki dewasa. Bapak-bapak halo? Halo? Apa kabar bro? Sehat? Nah ini menarik ini. Injil kasih kalian ini. Oke? Bapak-bapak siap dengerin ya? Siap ya? Amin. Ingat bapak-bapak, hanya kasih karunialah yang membuat Anda utuh. Sekali lagi, bapak-bapak hanya Injil kasih karunialah yang membuat saudara utuh. Yang setuju katakan amin. Maksudnya bagaimana? Ini dia. Laki-laki itu butuh pengakuan. Setuju laki-laki? Wah, tidak semua laki-laki. Aku ini adalah seorang kepala rumah tangga yang sudah bekerja sehari 30 jam. Mbuh jame nyolong ning ndi. Kita juga butuh pengakuan dari istri toh. Betul? Laki-laki. Tetapi dengerin baik-baik. Hanya kasih karunialah, hanya kasih Yesuslah yang membuat kita laki-laki utuh. Amin. Kita enggak cari pengakuan. Laki-laki langsung diem. Injil kasih karunialah yang membuat laki-laki itu bisa berperan sebagai seorang suami yang baik di dalam Tuhan. Hanya Injil kasih karunialah yang bisa membuat laki-laki hidup dalam Tuhan. Karena laki-laki itu banyak godaannya. Setuju saudara? Ya, saya enggak munafik ya. Saya ini catat banyak hal ini. Injil kasih karunia membuat laki-laki hidup dalam penguasaan diri satu. Nah, Injil kasih karunia akan membuat laki-laki menjadi puas. Karena laki-laki sebagai suami menyadari bahwa dia adalah suami yang disayang Tuhan. Dengarkan laki-laki, kita tidak menjadi laki-laki yang haus validasi istri. Maksudnya bagaimana? Jadi kita tuh sebagai laki-laki itu aman. Ya, laki-laki, suami tidak haus validasi istri, tapi kita mengalirkan kasih Kristus kepada istri kita. Laki-laki katakan amin. Laki-laki, Injil kasih karunia membuat kita terbebas dari harta, tahta. Ayo, apa? Wanita. Saya kasih tahu saudara ya, ini untuk semuanya. Terkhusus untuk laki-laki tapi untuk semuanya. Tidak ada seks yang terbaik. Omong kosong, nggak ada kepuasan di situ. Buktinya apa? Salomo. Di suatu kesempatan saya sedang menangani orang yang sedang berkonsultasi tentang dirinya dan di bagian itu. Ya. Saya ngomong sama orang ini, Mas, Salomo itu istrinya 1000. Ya, ini saya tidak ngomong porno ya, ini saya ngomong apa yang ada dalam Alkitab. Salomo istrinya 1000. Dia bisa melakukan apapun, dengerin baik-baik, bisa melakukan apapun dengan apa yang dia miliki. Setuju saudara? Halo? Loh, setuju saudara? Betul ya, raja loh. Raja punya kekuasaan, punya istri 1000. Tapi lihat akhir hidupnya, Salomo menulis pengkhotbah, di bawah kolong langit ini semuanya apa? Termasuk istri 1000-nya itu apa? Termasuk hasrat seksualnya Salomo itu apa?
tabu sekali Pak. No, saya ngajarin sex education untuk anak youth, saudara. Saya kasih tahu anak youth, dengerin baik-baik. Perintah pertama Allah di dalam Kejadian adalah beranak cuculah. Allah tidak menyuruh manusia untuk bertelur. Saya kasih tahu ke anak-anak youth, ini bukan tabu, saya kasih ajarin di mereka. Tuhan menghendaki bahwa seks itu dilakukan di ranah keluarga, tapi iblis merusak seks yang kudus itu untuk merusak kita orang percaya. Dan laki-laki, ya, kita ngomong laki-laki sekarang, tubuh kita adalah mekanisme biologis. Oke? Tubuh kita adalah mekanisme biologis. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, tapi dengarkan baik-baik, kita hanya bisa puas di dalam Yesus. Amin. Nah, untuk untuk melawan hasrat-hasrat tertentu, untuk menahan, gini deh, nafsu makan itu baik, amin saudara? Betul ya, nafsu makan itu baik, tetapi dikuasai nafsu makan itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika laki-laki puas di dalam Yesus, dengarkan baik-baik, laki-laki puaslah di dalam Yesus, maka kita laki-laki sebagai suami akan menjadi suami yang stabil, tidak up and down. Kita enggak bisa kok menahan diri kita untuk menahan nafsu kita, melawan. No, kita enggak bisa karena manusia sudah rusak karena dosa. Yang harus kita lakukan adalah apa? Datang ke dalam hadirat Tuhan, berkata, Tuhan tolong aku butuh pertolongan. Aku sebagai seorang suami, ajar aku untuk aku mengasihi istriku. Ajar aku untuk aku mendidik anak-anakku dengan benar. Amin saudara. Ini loh, ini ajaran yang sehat. Ya. Bahkan Injil kasih karunia membuat laki-laki bisa berpikir jernih. Hanya Yesus yang membuat pikiran kita bersih. Amin saudara. Kita enggak usah munafik deh. Penelitian itu sudah mengatakan kok. Laki-laki itu punya pikiran seks itu berapa kali. Tetapi dengerin baik-baik, hanya Yesus yang bisa membuat laki-laki punya pikiran yang bersih. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak, saya kasih pengharapan, ini adalah proses yang berkepanjangan. Ingat, Tuhan sayang bapak-bapak. Katakan bersama saya, bapak-bapak, katakan bersama saya, Tuhan sayang sama aku. Yuk, bapak-bapak bersama-sama sama saya. Tuhan sayang sama aku. Tuhan sayang keluargaku. Tuhan sayang anggota tubuhku. Amin. Yang ibu-ibu ditolong gak diem aja. Makanya kan tadi saya sudah bilang, pegang kursi saudara baik-baik, jangan sampai jantung saudara copot. Bahkan ya, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau saya terusin ini jadi seminar keluarga malahan. Nanti kapan-kapan kita bahas inilah, karena ini adalah bahasan yang menarik ya. Dan saudara, saya itu heran, maksudnya begini, saya itu jarang bahas-bahas kayak gini saudara, karena saya merasa saya belum cukup qualified, belum cukup dewasa seperti Bapak Gembala. Tetapi saya heran, kenapa saya heran? Kok bisa-bisanya saya dituju untuk menyampaikan firman ini? Ini artinya Tuhan mempersiapkan saya untuk masuk level selanjutnya yang tidak tahu saya seperti apa. Ya, saya juga berdoa supaya saudara semuanya yang mendengarkan ini, Tuhan bawa saudara masuk ke level selanjutnya, amin. Oke, lanjut lagi ya, bagaimana dengan laki-laki yang muda? Injil kasih karunia membuat laki-laki muda menjadi teladan dalam sikap dan perkataan. Jadi, kasih Kristus membuat anak-anak muda, laki-laki muda itu bisa berbicara yang baik dan mengatakan berkat. Ayo kita cek. Ya, kita para suami ketika kita mengejar istri kita dulu ketika pacaran, puisinya keren-keren toh, ya kan? Ya toh. Kalau perlu nyontek Kidung Agung nih ngasih puisinya nih. Rambutmu seperti kambing, wajahmu seperti bulan, padahal bulan itu geronjal-geronjal. Saya berdoa kasih karunia Tuhan membuat para laki-laki menjadi puitis kembali kepada istri. Kalau perlu saudara, setelah pulang nanti gandeng ya istrimu, ibu-ibu diam aja. Saudara, saya berdoa laki-laki di tempat ini menjadi laki-laki yang romantis di dalam Yesus. Para ibu-ibu ditolong diam aja ih.
Itu semuanya Tuhan yang kerjakan kok, karena Tuhan sayang sama keluarga di tempat ini. Saya percaya itu. Oke? Dan Injil kasih karunia membuat laki-laki baik tua dan muda hidup tidak sembrono, bijaksana, tenang, dan hati-hati. Jadi yang membuat kita laki-laki menjadi tenang, itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, semua perilaku yang saya jelaskan tadi, saudara, oke, semua perilaku yang saya jelaskan tadi, itu adalah hasil dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tidak kita upayakan. Makanya itu, laki-laki dengarkan baik-baik sekali lagi, utuhlah di dalam Yesus. Hanya kasih Yesus yang membuat kita puas. Oke, itu untuk laki-laki. Sekarang gantian. Pada yang siapa saudara? Perempuan. Ya, para ibu-ibu, para wanita-wanita pegang kursinya kenceng-kenceng, jangan sampai jantungmu copot. Yuk, nah ini dia. Enggak ada ya, akan ada lagunya kan, tidak semua laki-laki ya, tapi enggak ada lagu tidak semua perempuan gitu, enggak ada ya saudara ya. Nanti kita bikin lah. Oke, nah ini dia, kepada perempuan yang tua ini perempuan dewasa. Wanita dewasa ya, utuhlah di dalam Yesus, karena apa? Hanya kasih Kristus yang membuat dan memberikan kekuatan pada wanita dewasa ini untuk hidup bertingkah laku sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi wanita dewasa tidak jadi korban perasaan. Saya mengerti istilah mood swing. Ya, mood swing itu apa? Mood swing itu mood yang cepat berganti. Mungkin saat ini bisa happy gitu, wah seneng gitu, kumpul-kumpul. Iya Bu, gimana gitu. Ya kan? Tapi beberapa menit kemudian bisa berubah. Oke. Ibu-ibu, saudara adalah istri-istri yang disayang Tuhan, para ibu-ibu katakan, amin. Dan sama seperti bapak-bapak yang utuh di dalam Yesus, demikianlah juga ibu-ibu utuh di dalam Yesus. Sehingga ibu-ibu mengalirkan, istri-istri mengalirkan kasih Kristus kepada suami. Dan para istri tidak haus validasi suami, tetapi dipuji suami. Karena para istri memancarkan kasih karunia Tuhan Yesus. Terus lanjut lagi. Sebentar, ini saya cek dulu. Nah, sebagai orang kudus ya, wanita-wanita dewasa menjaga kelakuan yang baik dan apa saudara di sini? Saleh. Dan apa saudara? Kepantasan dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam berpenampilan dan perkataan dan seluruh tingkah laku mereka. Jadi kasih Kristus ya kan membuat wanita ini dewasa. Tidak apa ya istilahnya ya, tidak memilih pakaian untuk mencari perhatian di luar suaminya. Mengerti maksud saya? Itu wanita yang dewasa di dalam Yesus. Tapi saya juga berdoa, bapak-bapak, Tuhan berkati bapak-bapak lebih sehingga bisa mempercantik istri saudara masing-masing. Amin. Asik, yang perempuan kencang banget riaknya. Oke, lanjut lagi. Mana lagi ini? Nah, ini dia. Sebagai orang kudus, wanita dewasa dalam penampilan dan apa saudara? Perkataan. Coba kita lihat dulu deh, kita mundur lagi. Titus 2 ayat 3. Titus 2 ayat 3, tolong Kak kembali ke Titus 2 ayat ketiga, kita baca bersama-sama ya. Titus 2 ayat 3, demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah dan, yuk jangan apa saudara? Memfitnah, ya kembali lagi ke slide tadi. Saya percaya kasih Tuhan membuat wanita dewasa menjadi utuh, sehingga wanita terbebas dari GOSSIP. Tahu ya saudara artinya ya? GOSSIP. Apa saudara? Gosip. Saudara, gosip itu racun. Saya kasih tahu, gosip itu racun. Bahas. Itu tahu enggak? Gini. Orang itu toh, kemarin toh naik mobil toh, mobilnya diisi bensin. Ibu ini toh kemarin belanja di pasar loh, aku lihat loh, belanjanya bayarnya toh pakai uang.
Pak Pendeta tuh loh, laki-laki kok gelangan. Oh, ibu-ibu di sini adalah wanita-wanita yang mengeluarkan kata-kata berkat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, gosip itu merusak, ya. Kalau misalnya ada kata-kata, kamu tahu nggak? Jawabannya langsung, aku tidak mau tahu. Paulus itu loh ngomong, aku tidak mau tahu apapun yang terjadi, meskipun di jemaat Korintus itu terjadi apa-apa. Tapi Paulus nggak mau tahu, yang Paulus mau tahu adalah orang itu sudah ditebus. Nah, ibu-ibu kalau ketemu, sharingkan firman, amin. Jangan sharingkan, nah ini penting ini, jangan jelek-jelekan suami kita di depan ibu-ibu yang lain. Amin, saudara. Tapi kalau saudara butuh sharing tentang suami, cari teman yang tepat. Ibu Gembalakah, Ibu Ratnakah? Karena kita adalah orang-orang yang dilatih dan punya etika untuk diam. Ya. Dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu dicurhati, diam. Setuju ibu-ibu? Diam. Karena apa? Adalah sebuah hak istimewa untuk dititipin kisah hidup. Misalnya nih, ada ibu A, dicurhatin ibu B. Ibu C tahu, ibu C tanya sama ibu A, Jeng, kemarin aku lihat kamu sama ibu itu ya di Starbucks ya, ngobrolin apa sih? Udah cocok belum jadi ibu-ibu, saudara? Jeng, kemarin aku lihat kamu sama ibu itu deh, ngobrolin apa sih? Jawabnya gampang, ngobrolin firman, titik. Setuju ibu-ibu? Saya berdoa kata-kata berkat yang muncul dari kita, amin saudara. Karena ibu-ibu adalah ibu-ibu yang disayang Tuhan. Sekali lagi, ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang disayang Tuhan. Ayo ibu-ibu katakan bersama saya disayang Tuhan. Sehingga suami saya tambah sayang sama saya. Amin saudara. Saudara diberkati Tuhan, amin. Oke, sudah selesai apa masih lanjut ini? Materinya masih banyak loh. Oke, lanjut ya. Sekarang itu ibu-ibu tadi wanita dewasa, sekarang wanita-wanita muda. Nah ini dia, perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup kudus, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami, dan rajin menabung. Jangan lupa menabung itu penting. Kasih karunia membuat wanita-wanita muda tidak menghabiskan waktu di medsos untuk mengisi kekosongan hatinya. Jadi ibu-ibu, kalau memang jualan di medsos, jualanlah, it's okay. Tapi kalau nganggur, terus scrolling TikTok, lihat yang gak jelas gitu, itu harus dipertanyakan. Oke? Gosip artis terbaru apa ini? Dengar-dengar menteri ini nongkrong ke partai ini, jadi malah ngobrolin politik, saudara, jangan. Apa gosip-gosip yang sedang terjadi? No, ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang suka merenungkan firman. Nah ini dia, wanita muda penuh kasih Kristus sehingga tidak menghabiskan waktu di medsos untuk mendapatkan pengakuan. Nah ini penting, karena kan sekarang zaman media sosial ya kan. Saya ngerti enaknya dikomentarin di medsos, saya itu ngerti saudara. Misalnya nih, ibu-ibu foto pakai tas, Birkin bags, Hermes, LV, cekrek gitu. Terus ada yang foto, wih jeng tasnya mahal ya, gitu. Rasanya, betul? Loh iyalah betul lah, LV saudara, Birkin bag, Hermes. Oh tapi saya berdoa suami-suami bisa beliin itu untuk istrinya. Ya istrinya gak ada yang ngomong amin. Oke. Itu rasa di komen gitu rasanya menyenangkan. Saya ngerti rasanya menyenangkan. Tapi bahaya kalau misalnya saudara posting tiba-tiba tidak ada yang suka. Nah, runtuh dunia. Padahal dunia masih berputar. Karena identitas kita ditaruh di situ. Dengerin ibu-ibu, identitasmu utuh di dalam Yesus. Hanya Yesus yang membuat ibu-ibu di tempat ini utuh. Amin. Amin saudara. Bapak-bapak juga amin. Melihat istri saudara akan dirubah Tuhan. Sehingga istri saudara itu menyenangkan. Itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita.
Nah, terus lanjut lagi untuk anak-anak muda. Oke, next slide ya. Bagi orang-orang muda dapat menguasai diri dalam segala hal dan menjadi teladan dalam berbuat baik. Itu Paulus juga memberikan arahan kepada Timotius agar Timotius bisa menjadi teladan. Kalau sudah perhatikan ya, Paulus mendorong supaya ia menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih dalam kesetiaan dan kesucian. Ingat anak-anak muda, ini untuk anak-anak muda. Dan saudara yang punya anak-anak usia SMP, SMA, bawa ke dalam Youth Era of God. Ya, bawa ke dalam Youth Era of God. Karena apa? Karena di dalam ibadah Youth Era of God, saya beserta dengan pembina-pembina yang lain membentuk anak-anak muda agar tidak terkena yang namanya konformitas apa anak-anak youth? Konformitas apa? Teman sebaya. Nah, apa itu konformitas teman sebaya? Nah, anak-anak youth yang tahu. Jadi, anak-anak muda, saudara, kita lanjut lagi ke sini. Anak-anak muda menyadari bahwa mereka utuh di dalam Yesus. Anak-anak muda tidak mencari identitas di dalam dunia ini. Tidak mencari identitas di dalam medsosnya, tidak berusaha untuk menjadi viral. Tetapi mereka utuh menjadi penyebar kabar baik. Dan anak-anak muda tidak ikut gaya-gaya dunia yang sudah rusak ini, tetapi mereka punya identitas yang kuat. Itulah anak-anak muda yang luar biasa dan itulah anak-anak Youth Era of God di tempat ini. Amin. Nah, tanpa menyadari kasih Kristus, ya, anak-anak muda cenderung mencari cara agar viral, agar diakui, agar mendapatkan attention. Orang mencari-cari perhatian karena dia kurang perhatian. Tetapi ketika anak-anak muda sadar bahwa mereka diperhatikan Yesus, anak-anak muda menjadi utuh. Saudara percayalah, bagi saudara yang punya anak sekolah di luar kota, saudara tidak akan pernah bisa mengawasi anak saudara sehari 24 jam. Saudara tidak akan tahu, ya dengerin baik-baik. Bagi saudara yang punya anak-anak di luar kota, berdoalah, percayakan anak saudara di dalam tangan Allah. Amin. Saudara enggak tahu anak-anak saudara sedang ngapain, apa yang anak-anak saudara minum, apa yang anak-anak saudara makan. Saudara enggak tahu, karena saudara cuma telepon. Kalau misalnya tinggal di sekota serumah kan tahu, ya kan? Kalau enggak tinggal sekota, saudara enggak tahu anak-anak saudara di kos sama siapa toh? Gampang pasang CCTV. Lah anak-anaknya dolan kemana? Kita enggak ngerti. Tapi bagi saudara yang anaknya belum kuliah, bawa ke youth, kita latih di situ. Bagi saudara yang sudah punya anak dan anak saudara di luar kota, suruh pulang untuk dengerin firman, atau paling tidak minggu harus ke gereja. Setuju Bapak Ibu? Ingat, dunia ini jahat. Dunia ini jahat. Sekali lagi, dunia ini jahat. Tetapi kasih karunia Tuhan membuat anak-anak muda tidak rusak bersama-sama dengan dunia. Ya, anak-anak youth, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik anak-anak youth. Kalian adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Tuhan membuat kalian tidak rusak sama dunia ini. Makanya datang youth setiap jam 4:30 sore. Oke? Next. Nah ini dia. Ini pesan Paulus kepada Timotius. Timotius itu orang yang masih muda, dipercaya untuk memegang jemaat. Ya, Paulus ngomong pada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap kamu itu masih bau bawang. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Karena Timotius adalah anak didik Paulus, Timotius tahu bagaimana Paulus menyampaikan Injil kepada Timotius, sehingga Injil itu, kasih Tuhan itu membuat Timotius memiliki teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dan sebagaimana. Itu semuanya karena Injil kasih karunia. Oke saudara, jadi pagi hari ini, yuk next kesimpulannya, sudah hampir jam 8. Ajaran sehat adalah ajaran kasih karunia berdasarkan Injil yang menyampaikan ajaran pembenaran dan pengudusan yang seimbang dan menghasilkan perilaku yang benar. Jadi saudara, pagi hari ini telah memakan Injil kasih karunia, amin. Laki-laki menjadi utuh di dalam Yesus, laki-laki tidak berusaha dari dirinya sendiri,
Tetapi laki-laki percaya bahwa Yesuslah yang bekerja di dalam diri laki-laki, baik suami-suami ataupun yang belum menikah, agar hidup mereka utuh. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang dewasa, yang muda, yang belum menikah atau yang sudah menikah, kasih karunia Allah membuat wanita-wanita menjadi utuh, sehingga mereka tidak cari perhatian. Dan saya berdoa saudara semuanya, supaya saudara semuanya ini sadar bahwa hanya Yesus, sekali lagi siapa saudara? Hanya Yesus yang bisa membuat saudara berubah. Ingat, Yesus Kristus telah membenarkan kita dengan karya salibnya. Roh Kudus menguduskan kita dengan firman sehingga kita mengalami metanoia. Dan perubahan itu terjadi saat kita menaruh keyakinan kita di dalam Yesus, bukan di tempat yang lain. Dan saat saudara berubah, saat para laki-laki berubah, saat para wanita berubah, dan saat anak-anak muda berubah, karena Yesus yang mendapat kemuliaan hanyalah Yesus semata. Saya percaya, saya akan mendengar kesaksian-kesaksian yang berkata, dulu saya orangnya begini. Setelah saya mendengar Injil kasih karunia, setelah saya mengizinkan Yesus bekerja, saya menjauhi kejahatan, saya menjauhi kebatilan. Semuanya karena kasih Tuhan. Saya percaya itu kesaksian akan muncul di jemaat kita, karena Tuhan sangat amat baik. Amin saudara. Pagi hari ini, saudara siap untuk berubah karena Yesus? Ingat, Tuhan sayang sama keluargamu. Tuhan sayang para suami di tempat ini, Tuhan sayang para istri di tempat ini, Tuhan sayang anak-anak muda di tempat ini. Dan Tuhan sayang masa depanmu. Harga saudara mahal, semahal darah Yesus. Dan saya percaya saudara pasti mengalami perubahan yang signifikan dan supranatural karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Oke, saya percaya anugerah Tuhan melimpah. Yuk kita tutup Alkitab kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Bapak, terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang membuat kami menjadi utuh. Kami bisa berperilaku yang baik. Kami sebagai suami utuh di dalam Yesus. Kami sebagai seorang istri pintar menata rumah kami, pintar menata apa yang ada di dalam kediaman kami. Dan kami sebagai anak-anak muda dapat menjadi teladan. Itu semuanya karena Yesus Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa yang baik, anugerah-Mu sempurna bekerja di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa di dalam seminggu ini kami akan melihat tangan kuat kuasa-Mu bekerja di dalam pekerjaan kami dan di dalam rumah tangga kami, sehingga kasih karunia membuat rumah tangga kami bahagia. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami percaya Engkau menjamin kesehatan Bapak Gembala kami dengan sempurna. Penanganan dokter yang dilakukan akan menjadi penanganan yang luar biasa dan Engkau sertai dokter-dokter yang menangani, dan kami percaya Bapak Gembala akan kembali bersama-sama kami untuk membawa kami semakin berfokus kepada Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan akhiri ibadah ini dan kami percaya Engkau mengembalikan kami minggu depan untuk kami tertanam kuat, berakar kuat oleh kebenaran firman-Mu. Saudara, angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara semuanya mulai malam hari ini sampai pada kesudahan zaman. Yang diberkati sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai.